Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Senang boleh menyapa kembali dalam ibadah kita hari ini. Saya berharap kita semua boleh tetap dalam keadaan sukacita dan tentu selalu dalam perlindungan Tuhan dimanapun kita berada. Mari Bapak Ibu kita buka kembali firman Tuhan yang menjadi berita sukacita dalam minggu ini, tulis dalam kitab Yehezkiel. Kitab Yehezkiel pasal 45 ayat 9 sampai ayat yang ke-17. Yehezkiel 45 ayat 9 sampai 17. Beginilah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Cukuplah itu, hai raja-raja Israel. Jauhkanlah kekerasan dan aniaya, tetapi lakukanlah keadilan dan kebenaran. Hentikanlah kekerasanmu yang mengusir umatmu dari tanah miliknya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Neraca yang betul, eva yang betul, dan bat yang betullah patut ada padamu. Sepatutnya lah eva dan bat mempunyai ukuran yang sama, yang literal, sehingga satu bat isinya 1/10 homer dan satu eva ialah 1/10 homer juga. Jadi menurut homerlah ukuran-ukuran itu literal. Bagi kamu satu sikal sepatutnya sama dengan 20 gera. 5 sikal ya 5 sikal, dan 10 sikal ya 10 sikal, dan 50 sikal adalah 1 mina. Inilah persembahan khusus yang kamu harus persembahkan: 1/6 dari sehomer gandum dan 1/6 dari sehomer jelai. Tentang ketetapan mengenai minyak, 1/10 bat dari 1 kor. 1 kor adalah sama dengan 10 bat. Seekor anak domba dari setiap 200 ekor milik sesuatu kaum keluarga Israel. Semuanya itu untuk korban sajian, korban bakaran, dan untuk korban keselamatan, untuk mengadakan pendamaian bagi mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Seluruh penduduk negeri harus mempersembahkan persembahan khusus ini kepada raja di Israel, dan rajalah yang bertanggung jawab mengenai korban bakaran, korban sajian, korban curahan pada hari-hari raya, bulan-bulan baru, hari-hari Sabat, dan pada setiap perayaan kaum Israel. Ialah yang akan mengolah korban penghapus dosa, korban sajian, korban bakaran, dan korban keselamatan untuk mengadakan pendamaian bagi kaum Israel. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, minggu ini kita sudah masuk kepada Minggu Judika, yang selalu mengingatkan kita untuk merenungkan kembali tentang keadilan-keadilan, merenungkan kembali makna kebenaran, keadilan yang menjadi penopang keutuhan di dalam kehidupan ini. Dan itu juga yang mau disampaikan di dalam topik minggu kita hari ini, melakukan keadilan dan kebenaran, melakukan keadilan dan kebenaran. Saudara-saudara, ada sebuah ungkapan bijaksana yang mengatakan demikian: jika kita ingin
melakukan keadilan, maka hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah haruslah kita hidup di dalam kebenaran. Jika kita ingin melakukan keadilan, maka hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus hidup di dalam kebenaran. Dari ungkapan itu kita bisa melihat bahwa ternyata tidak ada seorang pun yang akan sanggup, yang akan bisa berlaku adil di tengah-tengah dunia ini jika hal prinsip dasarnya dia belum hidup di dalam kebenaran, tidak dia lakukan. Tidak ada seorang pun yang akan bisa melakukan keadilan jika dia belum hidup di dalam kebenaran. Mengapa? Karena kita melihat bahwa berbicara tentang keadilan ini tidak bisa kita pisahkan dengan yang namanya kebenaran itu sendiri. Ibaratnya ini seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa kita pisahkan, yang tidak bisa kita pisahkan. Tapi ini selalu harus bersamaan. Ini harus selalu mendukung di dalam kedua-duanya. Omong kosong kalau ada seseorang yang berkata bahwa dia telah melakukan keadilan, sementara dia tidak menghidupi kebenaran. Ataupun sebaliknya kita melihat bahwa seorang telah mengatakan bahwa dia telah hidup dengan benar, tapi dia belum melakukan yang namanya keadilan di dalam kehidupan. Itu tadi sebabnya mengapa kita katakan ini tidak bisa dipisahkan antara keadilan dan kebenaran. Ini adalah dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Tapi ini adalah sesuatu yang harus selalu berjalan bersama, selalu yang harus saling mendukung dan menopang di dalam kehidupan kita ini. Berlaku adil itu dimulai dari hidup di dalam kebenaran. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita membaca perikop ini, kita melihat kembali bahwa begitu beratnya pergumulan yang dialami oleh bangsa Israel di dalam pembuangan pada waktu itu. Begitu beratnya, bukan hanya berbicara tentang kehidupan mereka, tapi berbicara tentang hak-hak mereka, berbicara tentang apa yang seharusnya mereka terima, mereka miliki, juga tidak lagi berjalan dengan sepantasnya, dengan seharusnya. Karena sudah ada begitu banyak hal-hal yang telah dipermainkan, hal-hal yang telah dirubah oleh seseorang yang memiliki kuasa untuk memenuhi kepentingannya sendiri. Jadi pergumulan yang dialami bangsa itu ketika di dalam pembuangan bukan hanya kehidupan mereka yang sudah berat, tapi juga tentang hak-hak yang seharusnya mereka terima, tetapi tidak lagi mereka terima. Yang seharusnya menjadi milik mereka sudah dirampas, sudah diambil alih oleh para penguasa-penguasa, sehingga yang tadinya mereka sudah hidup di dalam kemiskinan menjadi semakin lebih tertindas, menjadi semakin lebih hidup di dalam penderitaan. Orang-orang, anak-anak yatim, para janda yang sudah tidak lagi memiliki kebutuhan hidup justru juga ikut menjadi korban. Padahal tadi mereka juga sudah menderita dengan keadaan mereka. Tambah lagi dengan kejadian itu, maka semakin lengkap, semakin sempurnalah penderitaan-penderitaan yang mereka alami di tengah-tengah pembuangan itu.
Maka dalam hal inilah saudara-saudara kemudian Allah memberikan sebuah penglihatan kepada Nabi Yehezkiel, sebuah janji di dalam penglihatan, janji pemulihan kepada bangsa itu, janji pemulihan kepada setiap umat Tuhan, janji pemulihan juga kepada negeri itu. Tapi dengan satu catatan, siapapun, semua orang, baik para penguasa, baik para raja, ataupun umat Tuhan, haruslah hidup kembali dengan keadaan sedia kala, sebagaimana yang Tuhan inginkan untuk mereka lakukan. Janji pemulihan itu akan terwujud jika setiap orang mau bertobat, jika setiap orang mau kembali kepada hal-hal yang baik, mau kembali kepada hal-hal yang seharusnya mereka hidupi di dalam kehidupan mereka. Dan inilah kemudian yang dinyatakan di dalam perikop ini sebagai bagaimana cara mereka, apa yang harus mereka lakukan kembali, apa yang harus mereka benahi kembali, sesuai dengan apa yang telah ditentukan, sesuai dengan apa yang telah diaturkan, baik itu urusan kepada sesama, kepada pemerintah, juga kepada Allah. Jadi janji pemulihan itu akan terwujud jika bangsa itu mau kembali hidup di dalam keadilan dan kebenaran. Janji pemulihan itu akan terwujud jika bangsa itu mau hidup di dalam keadilan dan kebenaran. Saudara-saudara, kita mengetahui bahwa dalam sebuah tatanan birokrasi, seorang pemimpin, seorang raja ini selalu memiliki pengaruh yang luar biasa untuk menentukan, membawa umat itu kemana mereka akan dibawa, kemana mereka akan dibawa. Kita melihat salah satu yang menjadi tugas raja, tugas pemimpin di tengah-tengah sebuah kelompok, sebuah bangsa, adalah untuk mewujud nyatakan keadilan, juga untuk memberikan, membawa kesejahteraan kepada umatnya, mewujud nyatakan keadilan sehingga umatnya akan merasakan hidup di dalam kesejahteraan. Namun ada yang menjadi permasalahan di tengah-tengah perikop ini. Mereka sudah mulai tidak lagi takut akan Tuhan, mereka sudah tidak mulai menghidupi namanya kehidupan yang dikehendaki oleh Allah. Justru kebalikan dari hal itulah yang mereka perbuat. Seorang pemimpin tadi, seorang raja tadi yang harusnya mengarahkan umatnya untuk mempersembahkan, untuk menyembah kepada Allah, justru para pemimpin ini, para raja ini yang kemudian mengajak umatnya untuk menyembah dewa-dewa Baal, dewa-dewa berhala yang tentu akan membuat Allah murka. Yang tadinya pemimpin ini haruslah selalu menekankan untuk hidup di dalam keadilan, hidup di dalam kesejahteraan setiap orang umatnya. Justru mereka lah kemudian yang mereka sebuah aturan, sebuah ketentuan ataupun melakukan segala cara hanya untuk memenuhi kepentingannya, hanya untuk mengambil alih, memperkaya diri mereka. Tentu ini sangatlah hal yang tidak disukai oleh Allah. Dan di sini kita melihat kembali sudah tidak ada lagi keadilan, sudah tidak ada lagi kebenaran di dalam kehidupan para pemimpin dan para penguasa tadi. Seorang raja, seorang penguasa yang seharusnya menjadi pengayom, yang seharusnya menjadi pelaku untuk mewujud nyatakan kesejahteraan itu, justru itulah menjadi pemain utama untuk
mengarahkan orang supaya memutarbalikkan keadaan, membuat aturan-aturan yang untuk membenarkan kepentingan dan kebutuhan mereka, membuat kebenaran-kebenaran palsu untuk melegalkan segala cara, segala keinginan, segala hasrat mereka, sehingga semuanya sudah mulai tidak lagi hidup beraturan, semuanya sudah mulai hidup di dalam kekacauan. Dari atas saja sudah tidak lagi menghidupi kebenaran, menghidupi keadilan, maka pasti akan terasa turun-menurun sampai kepada golongan yang terendah. Dan yang menjadi korban, yang menjadi ujung tombak dari segala kelakuan mereka, jatuh kepada para anak-anak yatim, para janda-janda. Tanah-tanah mereka sudah dirampas, hak-hak mereka sudah tidak lagi tepat sesuai dengan apa yang telah dibenarkan, diaturkan, sesuai dengan apa yang telah disepakati. Justru mereka yang mempermainkan semua itu. Tanah mereka sudah dirampas, hak mereka, bantuan-bantuan, pertolongan-pertolongan tidak lagi mereka terima sebagaimana halnya yang telah ditentukan oleh bersama. Maka dalam situasi yang demikianlah penglihatan itu sampai kepada bangsa itu melalui Yehezkiel, sebuah janji pemulihan dengan catatan jika mereka mau kembali hidup di dalam keadilan dan kebenaran kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, memang berbicara tentang keadilan dan kebenaran kita membawa dalam kehidupan kita saat ini. Ini tidak lagi melulu hanya dituntut kepada para penguasa, tapi ini juga haruslah secara merata dilakukan oleh setiap orang. Jika ingin kembali kehidupan ini, jika ingin kembali kedamaian itu, kekondusifan itu, maka haruslah ada penyetaraan di dalam, ada perlakuan adil, tidak berimbang, tidak berat sebelah, ada perlakuan yang sama rata yang harus selalu dipikirkan, diperhatikan di dalam kehidupan ini. Harus ada yang namanya perlakuan yang sama, sesuatu yang selalu berimbang, sesuatu yang sama rata, sesuatu yang sama besar, sama kecil, sama seluruhnya, sehingga tidak ada perbedaan-bedaan, sehingga tidak ada yang namanya kepentingan seseorang, tapi kepentingan bersama. Seperti kita melihat negeri kita ini. Ketika kita membiarkan mimpi untuk menjadi negara yang maju, negara yang lebih berkembang, negara yang menjadi negara terbaik, maka kalau kita hanya membiarkan seorang diri presiden itu untuk bermimpi akan hal itu, maka ini sama saja dengan sebuah omongan kosong. Tapi ketika mimpi itu juga menjadi mimpi kita semua umatnya, mimpi kita semua bangsa Indonesia, maka mau tidak mau setiap orang juga akan menghidupi, mewujud nyatakan mimpi itu. Jadi harus ada perlakuan yang adil, perlakuan yang merata, dan tentunya setiap orang haruslah kemudian menghidupi kebenaran itu. Maka dalam hal ini seperti yang dinyatakan selalu dalam Minggu Judika, untuk menyuarakan keadilan, untuk menyuarakan kebenaran di dalam diri kita, ini juga disampaikan kepada kita untuk berlaku adil jugalah, untuk hidup di dalam kebenaran jugalah di dalam kehidupan kita.
Janji pemulihan itu disampaikan Allah kepada Yehezkiel dengan catatan, jika setiap orang mau hidup di dalam keadilan dan kebenaran, selama setiap orang masih membawakan kepentingan dan keinginan, janji pemulihan itu tidak akan pernah terwujud. Selama setiap orang masih tidak bisa hidup di dalam kebenaran dan keadilan, maka janji pemulihan itu tidak akan pernah nyata di dalam kehidupan. Maka dalam hal ini, mewujudkan keadilan dan kebenaran ini sudah menjadi tugas kita bersama. Adil dalam segala hal, adil dalam segala situasi, adil dan benarlah di dalam kehidupan kita. Karena ini yang menjadi kunci utama di dalam, menjadi kata kunci, sistemnya, polanya untuk memulai sebuah kesejahteraan, sebuah kebaikan di tengah-tengah dunia ini. Maka mari kita lakukan dari hal terkecil dalam diri kita sendiri, di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah persekutuan kita, dalam segala tugas dan tanggung jawab kita. Adillah di dalam melaksanakan besar kecil tugas yang dibebankan kepada kita itu sama besarnya mempengaruhi kemajuan dan perkembangan di mana tempat kita berada. Besar kecil yang diberikan kepada kita, tugas dan tanggung jawab itu sama porsinya, sama beratnya untuk menunjang pertumbuhan dan kebaikan-kebaikan di tengah-tengah kehidupan di dunia ini. Maka mari kita melihat semuanya dalam sudut persepsi, semuanya sama. Besar kecil itu harus sama, memberikan sukacita yang besar. Besar kecil itu juga sama di hadapan Allah dan berkatnya akan sama juga di hadapan Tuhan. Maka mari kita hidup kembali, hidup di dalam kebenaran dan keadilan, supaya janji pemulihan itu boleh bisa kita raih di dalam kehidupan kita ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.